Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ine Silviani, Rita Ramadhani, Rida Raudatul Jannah, Lulu Febriani, Rizik Zulfa, dan Roma Ramadan dari kelas 12 IPS 1. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup negara. Mungkin rekan-rekan semua telah mengetahui, tetapi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang ketiga kedudukan Pancasila ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara karena Pancasila merupakan fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan. Selanjutnya, Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara karena Pancasila merupakan ideologi yang berguna sebagai pandangan dasar dalam tata cara penyelenggaraan negara guna mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bernegara. Di sini dapat dikatakan bahwasanya bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat. Karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Di sini ditulis bahwasanya Pancasila adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa bagi anak-anak bangsa selanjutnya, serta Pancasila adalah cerminan bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terdapat 3 pokok nilai yang paling utama dalam Pancasila, yaitu ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai sifat mutlak, atau kita menerima nilai dasar sebagai sesuatu yang tidak dipertanyakan lagi. Lanjut kepada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah pelaksana dari nilai dasar. Biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum yang selanjutnya dikristalisasikan dalam lembaga-lembaga. Sifatnya dinamis dan kontekstual, sesuai kebutuhan waktu dan tempat. Selanjutnya nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis ini sama semangatnya dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Adapun ciri-ciri atau karakter yang terkandung dalam Pancasila. Di sini mungkin teman-teman telah mengetahui. Ini adalah lambang Pancasila sila keberapa? Ya, betul. Ini lambang Pancasila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, di dalam sila ini kita itu harus menghormati sesama warga negara yang memiliki agama yang berbeda dengan kita atau kepercayaan yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, teman-teman juga telah mengetahui ini lambang
Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Nah, selanjutnya pohon beringin ini dilambangkan sebagai Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatas paham perorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa hingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Selanjutnya ada Padi dan Kapas. Padi dan Kapas melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas musyawarah dan asas kekeluargaan. Selanjutnya ada gambar Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap negara mungkin memiliki tujuan, dan tujuan warga Indonesia itu atau tujuan negara Indonesia itu terdapat dalam sila kelima ini, yang merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Materi yang kedua adalah hak dan kewajiban negara dalam nilai instrumental. Tadi telah disinggung bahwasannya nilai instrumental adalah pelaksana dari nilai dasar. Nah, yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Terdapat dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Pasal ini juga salah satu pencerminan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang kedua ada hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum atau sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Yang ketiga, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban bela negara terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Bela negara merupakan suatu sikap dan tindakan yang menggambarkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita sebagai warga negara memiliki hak untuk kewajiban bela negara ini. Salah satunya adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, adapun hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi unsur esensial dalam suatu masyarakat demokratis dan kaitan erat dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada hak kemerdekaan memeluk agama. Tadi telah disinggung sedikit yang ciri-ciri yang ada dalam ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, di sini juga di dalam hak di dalam nilai instrumental juga terdapat ya ini kemerdekaan memeluk agama. Jadi kita tuh tidak boleh memaksakan seorang untuk memeluk agama yang kita anut juga. Di sini ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1 menegaskan ideologi Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dan dari pihak manapun. Selanjutnya ada hak pertahanan dan keamanan negara. Hak pertahanan dan keamanan negara ini tercatat dalam pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama
yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada hak mendapatkan pendidikan. Di sini ada 3 pasal yang menjelaskan tentang 3 ayat yang menjelaskan tentang hak mendapatkan pendidikan, yaitu pasal 31 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Nah, jadi dalam pasal ini tuh kita tuh sebagai warga negara harus memiliki pendidikan, bukan harus sih, jadi diutamakan mendapatkan pendidikan. Di pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, jadi kita tuh sebagai warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar kayak SD dan pemerintah wajib membiayainya. Dan seharusnya itu kita tuh tidak perlu nih bayar uang apa-apa, karena dalam pasal 31 ayat 2 ini ditegaskan bahwa pemerintah wajib membiayainya. Dan pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, ada hak kebudayaan nasional Indonesia. Dalam hak ini, hak-hak yang melindungi antara lain hak kekayaan intelektual dan hak cipta, hak paten, dan hak merek. Selanjutnya ada hak perekonomian nasional. Ketentuan pasal 33 merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Di dalam hak perekonomian nasional terdapat 5 ayat yang menegaskan hak perekonomian nasional, yaitu pasal 31 ayat 1, perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang reproduksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh rakyat dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat 5 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada hak kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan diatur dalam pasal 34. Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah sebagai berikut. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Selanjutnya sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. 1. Saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, bersikap toleransi antar negara. Sila yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ketiga adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan kepentingan berbagai bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat diliput oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima adalah sebagai berikut. 1.
mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan 2. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.